Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga kabarnya baik-baik saja. Tidak ada halangan suatu apapun. Walaupun pembelajarannya daring, kita harus tetap semangat. Belajarnya itu harus bila dikasih PR atau diberi tugas oleh guru, kita harus segera mengerjakan. Harus mengerjakan itu tepat waktu. Kita harus tetap semangat walaupun pembelajarannya daring. Kita harus sering-sering belajar, harus sering membaca buku agar bisa tahu materi apa yang telah disampaikan kepada guru. Walaupun dengan pandemi kali ini kita harus mematuhi protokol yang sedang berlaku, yaitu memakai masker, cuci tangan dengan sabun, itu harus perlu, dan harus menjaga kesehatan tubuh kita. Minggu kemarin Ibu Nita udah membahas tentang menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi, yaitu minggu kemarin, yaitu ada langkah-langkahnya itu menentukan topik, menentukan karangka, terus menentukan bagian-bagian karangka, terus membuat karangka menjadi teks deskripsi. Minggu kemarin udah dibahas itu, udah membahas itu. Terus kali ini Ibu Nita akan membahas tentang materi selanjutnya, itu mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Apa sih cerita fantasi itu? Apakah ada yang tahu? Kalau belum tahu, Ibu Nita akan sedikit menjelaskan apa tentang cerita fantasi itu. Teks cerita fantasi yaitu teks cerita khayalan atau imajinasi dalam diri seseorang. Sedangkan teks cerita ilmiah ada teks yang mencakup dengan fakta atau kenyataan. Setiap khayalan atau imajinasi berarti kedepannya, misalnya kita setelah lulus kuliah pasti kan mempunyai angan-angan. Saya mau kerja di mana, melanjutkan kuliah atau gimana, kan kita semua kan pasti memiliki cita-cita. Setiap orang itu memiliki cita-cita tersendiri, tidak sama. Itu yang dimaksud dengan cerita fantasi. Misalnya kita kayak angan-angan atau cita-cita kita itu, kita kedepannya itu lebih baik. Kita harus memiliki angan-angan. Terus ciri utama cerita fantasi, yang pertama ada keajaiban, keanehan atau kemisteriusan. Cerita yang mengungkapkan hal-hal tentang spiritual atau kegoiban yang tidak ditemui di dunia nyata. Terus yang kedua, ide cerita terbuka terhadap daya hal seorang penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayalan yang telah diciptakan oleh pengarang. Terus yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Berarti peristiwa ini dibagi menjadi dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan ada juga yang tidak dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada tokoh yang tak biasa atau unik. Tokoh unik adalah tokoh dalam cerita fantasi itu diberi watak atau ciri unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kelima, bersifat fiktif, yaitu cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan
tetapi diberi fantasi. Sebelumnya kita itu sebelum membuat cerita fantasi itu kita harus observasi terlebih dahulu apa yang harus dibuat, dan apa yang harus kita tulis. Terus yang keenam, bahasa yang digunakan bervariasi. Dalam membuat cerita fantasi itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Bahasanya itu sangat bervariasi dan memiliki kata-katanya itu harus menonjol, harus secara rinci atau secara detail. Ini ada contoh cerita fantasi Aladin, contoh judulnya ada ini. Terus contoh cerita fantasi dongeng, terus contoh cerita fantasi keledai dan penjual garam. Di sebuah desa di tepi pantai yang cukup jauh dari perkotaan, hiduplah seorang pedagang garam sebatang kara yang sangat dermawan. Setiap hari ia membagikan hasil menjual garam kepada tetangga dan sangat mengasihi fakir miskin, meskipun sebenarnya hidupnya tidaklah bergelimang harta. Setiap kali berhasil menjual garam, ia memberikan pakaian dan makanan untuk disedekahkan. Pedagang garam tersebut memiliki seekor keledai yang digunakan untuk mengangkut garam ke kota terdekat. Ia sangat menyayangi keledai tersebut. Sampai makan dan tempat tinggal keledai selalu disediakan. Keledai tersebut sudah dianggap keluarga dan menjadi taman hidup satu-satunya pedagang garam tersebut. Akan tetapi keledai tersebut tampaknya tidak puas dengan perlakuan pedagang garam. Ceritanya itu di sebuah desa, ada seorang di hidupnya itu hidup sebatang kara. Walaupun dia tidak kaya, dia itu mereka itu sangat membagikan pakaian dan makanan kepada orang yang tidak mampu. Walaupun dia itu sebenarnya dia itu miskin, tidak kaya, dia tetap bersedekah kepada orang yang tidak mampu tersebut. Ini ada ceritanya, bisa dibaca ya anak-anak. Ini ada contoh lagi, contoh cerita fantasi. Ada judulnya itu Kekuatan Ekor Biru Nataga oleh Ugi Agustono. Cerita bisa dibaca itu di halaman 45 buku paket. Contoh ceritanya itu kayak novel, bisa dibaca di halaman 45 buku paket ya. Terus tugas mandiri, ibu kasih tugas mandiri halaman 19 di buku LKS, yaitu sebelum mengerjakan membaca cerita fantasi tentang kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Setelah selesai membaca, anak-anak mengerjakan soal 1-5 dan hasilnya itu difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Ibu akhiri sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kali ini semoga bermanfaat untuk anak-anakku. Terima kasih.